Hai anak-anak, kembali lagi kita bertemu di Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas rangkuman materi bab 1 untuk siswa kelas 9 di kurikulum Merdeka tentang teks deskripsi bersama saya Bu Citaningrum. Anak-anak, pernahkah kalian membaca tulisan yang membuat seolah-olah kalian bisa melihat, merasakan, bahkan membayangkan sebuah tempat atau benda? Nah, itulah kekuatan dari teks deskripsi. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari bab 1 Bahasa Indonesia kelas 9 tentang teks deskripsi. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran dari teks deskripsi kali ini adalah yang pertama, memahami isi teks deskripsi dengan mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung. Yang kedua, mendiskusikan isi teks deskripsi dan menemukan arti kata menggunakan memahami dan berlatih menulis teks deskripsi yang bertema acara keluarga dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Ketiga, memahami dan menggunakan konjungsi dalam teks deskripsi serta mencermati penggunaannya dalam lirik lagu. Keempat, menggunakan kosakata serapan dari bahasa daerah dan bahasa asing dalam teks deskripsi serta memahami sistem kekerabatan matrilineal dan memahami dan menilai kohesi serta koherensi dalam paragraf deskripsi dan memahami deskripsi visual melalui infografik. Kita mulai ke pembahasan yang pertama tentang pengertian teks deskripsi. Anak-anak, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Objek dari teks deskripsi bisa berupa tempat, benda, orang, hewan, atau tumbuhan, dan tentunya menggambarkan objek dengan menggunakan panca indera dan bersifat detail secara jelas. Yang kedua, dari ciri umum teks deskripsi itu, yang pertama adalah penggunaan kata-kata yang bersifat panca indera, lalu pemilihan detail secara konkret, lalu penataan paragraf yang mendukung penggambaran atau menggambarkan objek secara jelas. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan dari teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah agar pembaca dapat membayangkan objek yang digambarkan secara jelas, seolah-olah dapat melihat atau mengalaminya sendiri. Nah, di sini ada gambar pantai dengan pasir putih, ada ombaknya juga dan angin. Nah, kita bisa deskripsikan pantai tersebut dengan kata-kata seperti ini. Pantai itu berpasir putih, ombaknya bergulung pelan, dan angin laut terasa sejuk. Yang keempat, struktur teks deskripsi. Nah, strukturnya ini terdiri dari dua. Yang pertama ada identifikasi, dan yang kedua deskripsi bagian. Untuk identifikasi, yaitu pengenalan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Contoh, perpustakaan SMP Negeri 2 Cidahu terletak di sebelah timur lapangan. Yang kedua, bagian deskripsi bagian, yaitu penjelasan rinci tentang ciri-ciri objek seperti warna, suasana, atau kesan. Yang kelima, tentang kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri kebahasaan khusus. Di antaranya, yang pertama memiliki kata sifat seperti indah, luas, sejuk. Yang kedua, kata
kata kerja indera, yaitu yang terlihat, yang terdengar, dan yang terasa. Yang ketiga, kata benda khusus seperti gunung Tangkuban Perahu atau perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir adalah cirinya kalimat perincian. Contoh, di situ ada dinding kelas berwarna krim dengan jendela kaca besar. Jadi kita mendeskripsikan kelas kita tetapi seolah-olah memiliki kata kerja inderanya ada, kata sifatnya ada, kata benda khususnya ada, dan kalimat perinciannya pun ada. Contoh dari teks deskripsi singkat. Kita bisa membuat deskripsi singkat dari gambar yang ada di layar ya. Anak-anak coba perhatikan di layar, ada denahnya, terus ada ruangan perpustakaannya juga. Kita bisa deskripsikan dengan kata-kata seperti ini. Perpustakaan sekolahku terletak di sebelah timur lapangan. Ruangannya bersih dan rapi. Rak-rak kayu coklat tersusun sejajar, dipenuhi buku pelajaran dan novel. Suasana di dalam perpustakaan terasa tenang dan nyaman. Nah, itu adalah contoh singkat dari teks deskripsi yang tergambar dan seolah-olah kita berada di ruangan tersebut ya. Nah, materi sudah selesai, kita sampai ke penutup dan tantangan. Sekarang kan kalian sudah memahami apa itu teks deskripsi, strukturnya, dan ciri kebahasaannya. Coba perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kalian dan pilihlah salah satu objek, lalu buatkan teks deskripsi sederhana dengan bahasa kalian sendiri. Sudah siap anak-anak? Waktunya menulis teks deskripsi sederhana. Kalian bisa mengamati salah satu objek berikut ya. Bisa ruang kelas, bisa taman sekolah, atau kamar tidur, atau tempat favorit. Nanti kalian tuliskan teks deskripsi secara sederhana tentang salah satu objek dari yang kalian pilih tersebut. Anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang teks deskripsi. Semoga materi ini dapat membantu kalian untuk memahami dan menulis teks deskripsi dengan baik. Teruslah berlatih agar kemampuan menulis kalian semakin berkembang. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.